Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Yuliani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 411820372000081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 Etika Humas Pemerintah dan BUMN. Yang pertama, Humas Pemerintah. Perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat atau humas yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah atau perusahaan komersial swasta, yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk, barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Walaupun ada pihak humas pemerintah yang melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public services atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum atau masyarakat. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijakan, atau tindakan-tindakan tertentu secara kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas kepemerintahan. Menurut John D. Millett dalam bukunya yaitu Management in Public Services: The Case for Effective Performance, yang artinya peran humas atau PR dinas instansi atau lembaga pemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat atau learning about public desires and aspiration. Yang kedua, kegiatan untuk memberikan atau nasihat sumbangan saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintahan seperti dikendaki oleh pihak publiknya, yaitu advising the public about what is should desire. Yang ketiga, kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintahan, yaitu ensuring a satisfactory contact between the public and government official. Dan yang terakhir yaitu memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan, atau informing and about what agency is doing. Menurut Dimok dan Kuning, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga kepemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat atau public services, kebijakan, kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melakukan program kerja pembangunan tersebut. Yang kedua, mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban nasional. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing secara konsisten serta profesional. Selanjutnya, yang pertama ada keberadaan humas pemerintah. Keberadaan Departemen Kehumasan atau Public Relations Department di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan baik secara fungsional maupun operasional. Departemen Kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affairs, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal, yaitu masyarakat. Pada umumnya, peranan humas pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah, atau yang biasa disebut the public relation are functional as a tool of channel of government publication activity, yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan penyebarluasan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan informasi provinsi melalui kerjasama dengan pihak elektronik, media massa atau pers. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya, sehingga menggunakan alat media komunikasi tradisional seperti pementasan musik, wayang kulit, wayang golek, dan sebagainya untuk penyampaian pesan-pesan pembangunan nasional.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok dan kewajiban humas atau PR adalah bertindak sebagai komunikator atau narasumber untuk membangun dan membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah atau yang disebut backup the government work program supporting. Memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif atau good relationship, konsep kerja yang terencana baik atau work program concept, hingga mampu menciptakan citra baik bagi lembaga dan yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif atau yang bisa disebut good image maker and positive of public opinion. Secara garis besar, humas atau PR instansi pemerintah tersebut memiliki peran ganda, yaitu fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan pihak atau masyarakat yang disertakan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi pokok humas pemerintahan. Fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya. Yang kedua, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan hingga mampu mensosialisasikan program pembangunan baik secara nasional maupun kepada masyarakat. Yang ketiga, menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi ataupun publik masyarakat serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. Yang keempat yaitu berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dari program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah BUMN atau BHMN. Peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, secara taktis dalam jangka pendek, humas atau PR instansi pemerintah berupaya memberikan peran-peran atau pesan-pesan informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya menyamakan persepsi dengan tujuan dan maksud dari instansi lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, secara strategis atau jangka panjang, humas atau PR instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan atau yang bisa disebut decision making process dalam memberikan sumbang saran, gagasan atau ide yang kreatif serta cenderung cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerjasama dan mendapatkan dukungan masyarakat. Pengertian peran ganda humas pemerintah dan lembaga BUMN atau yang biasa disebut badan usaha milik negara tersebut di atas dalam upaya penunjangan how to supporting of PR government activities, pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan lembaga bersangkutan. Dengan demikian, pejabat humas tersebut harus memiliki kemampuan dalam menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansi atau khalayak yang menjadi target sasarannya. Yang kedua, kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak, serta menarik perhatian terhadap audiensnya. Yang ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum atau opini publik yang menguntungkan terhadap instansi atau lembaga yang diwakilinya. Dan yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, saling kerjasama, mempercayai dan saling mendukung bagi kedua belah pihak yang terkait. Dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut ada beberapa kegiatan yang dihadapinya secara rutin, yaitu kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi lembaga dengan publik internal atau eksternal. Selanjutnya ada sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber berita baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publiknya. Yang ketiga, melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi yang dan peristiwa ajang khusus acara penting atau special events di lingkungan instansi atau lembaganya, baik yang disimpan atau dokumentasi dalam bentuk media cetak
dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Terus selanjutnya, mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang. Dan kemampuan menciptakan produk-produk publikasi humas atau PR seperti news clipping, speech writing concept, news release, press release, internal PR, magazine, brochure, company profile, dan annual report publication. Dan yang keempat ada etika humas pemerintahan atau Boko Humas. Sebagaimana telah digariskan oleh SK Menpen nomor 31 tahun 1971 melalui Boko Humas atau yang biasa disebut Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi. Tugas dan fungsi Boko Humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu Menteri Penerangan RI, sekarang Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan kerjasama antara humas, departemen, dan lembaga pemerintah atau negara. Dan yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan humas sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Nah, kegiatan Boko Humas selama ini selain mengadakan pertemuan berkala antara para anggotanya adalah kegiatan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seminar, serta workshop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambah wawasan berpikir. Dari kegiatan tersebut di atas diharapkan peranan lembaga atau organisasi profesi Boko Humas di instansi pemerintah dan lembaga BUMN atau BHMN direlasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kegiatan masing-masing di lembaga atau departemen pemerintah dan perusahaan milik negara, kemudian saling menukar informasi. Organisasi profesi Boko Humas dapat berperan sebagai forum konsultasi dan menyelenggarakan pertemuan rutin bagi pejabat humasnya. Yang kedua, mengadakan kontak pertemuan antar pribadi pejabat humasnya sehingga mempermudah koordinasi hubungan kedinasan dan kerja humas pada masing-masing lembaga. Yang ketiga, berupaya meningkatkan profesionalisme bagi staf anggota Boko Humas baik di bidang teknis maupun manajemen operasional kehumasan dalam melancarkan kegiatan penerangannya. Terus selanjutnya yang keempat, menyelenggarakan usaha-usaha ke arah terciptanya suasana kekeluargaan antar pribadi pejabat humas pemerintah dan BUMN atau BHMN. Yang kelima, menyelenggarakan seminar dan diskusi untuk membahas topik yang relevan dan dianggap cukup penting. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan study tour, study trip, peninjauan langsung atau on the spot ke daerah-daerah pusat pembangunan. Kemudian kalau diuraikan secara rinci, tugas dan fungsi humas pemerintah yang berpedoman pada two-way traffic of communication adalah sebagai berikut. A. Berorientasi demi kepentingan tujuan politisi dan birokratis dinas kepemerintahan. Yang B. Memberikan penerangan dan pendidikan masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dan melaksanakan program kerja pembangunan nasional. Yang C. Mampu meyakinkan masyarakat atau mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan, langkah-langkah serta pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Yang D. Menyampaikan dan memonitor pendapat umum yang berkembang agar peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan tersebut senantiasa berdasarkan kenyataan dan dapat diterima oleh masyarakat. Menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan-keinginan, aspirasi, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap kepemerintahan, memonitor tanggapan atau respon masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang kemudian disampaikan kepada instansi bersangkutan. Yang F. Membujuk masyarakat agar lebih aktif dalam peran sertanya menunjang program pembangunan perekonomian masalah bidang Sospolbud, Hankamnas, kepedulian lingkungan hidup dan alam sekitarnya serta pengembangan bidang pariwisata. Yang G. Turut aktif mensukseskan lebih spesifik mengenai program pembangunan nasional, kampanye KB atau keluarga berencana, pembayaran pajak, kadarkum atau kesadaran hukum, GDN atau gerakan disiplin nasional, PIN atau pekan imunisasi nasional, dan lain sebagainya. Yang kelima, sikap kepribadian humas pemerintah sesuai dengan kode de honor atau kode kehormatan sebagai juru penerangan harus memiliki sikap kepribadian sebagai berikut.
Yang pertama, penerang yakin akan kebenaran negara Pancasila. Yang kedua, juru penerang setia dan tulus ikhlas melaksanakan politik pemerintah. Yang ketiga, juru penerangan militan di dalam jiwanya, pikiran dan perbuatan berdisiplin tinggi atau militer. Apa saja perintah harus dilaksanakan. Yang keempat, juru penerang jujur dan dalam berkata dan perbuatan. Yang kelima, juru penerang harus bijaksana dalam pergaulan hidupnya dan menjadi contoh dan teladan bagi sekelilingnya. Yang keenam, juru penerang bijaksana dalam pergaulan hidupnya. Dan yang ketujuh, juru penerang adalah patriot sejati semua profesi. Selanjutnya, Tri Prasetya Penerangan. Yang pertama, juru penerang adalah pendukung cita-cita negara. Yang kedua, juru penerang adalah penggerak rakyat masyarakat, cita-cita negara. Yang ketiga, juru penerang adalah pembimbing opini publik. Selanjutnya, poin 6, yaitu tugas, kedudukan, tujuan, dan kegiatan Bako Humas. Yaitu tugas dan kedudukan Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah menurut SK Menteri Negara Komunikasi dan Informasi atau yang biasa disebut Kominfo nomor 3A SK Menek 1 2002 tertanggal 18 Januari 2002 dan sebagainya, pengganti keputusan sebelum dari SK Menpen RI nomor 31 tahun 1971 adalah sebagai berikut. Bako Humas bertugas yang pertama membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antara lembaga pemerintah dan antar pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, mengadakan koordinasi dan kerjasama antara humas, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta BUMN. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan. Kemudian kedudukan Bako Humas adalah yang pertama Badan Koordinasi Kehumasan, selanjutnya dalam surat keputusan ini SK Kominfo nomor 3 ayat 1 2002 disingkat Bako Humas. Yang kedua, keanggotaan Bako Humas terdiri dari humas-humas departemen, lembaga pemerintah non-departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta BUMN. Bako Humas dikoordinasikan oleh Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Kemudian menurut SK Kepala Lembaga Informasi Nasional nomor 30 SK KALIN tahun 2002 yang berkaitan dengan pedoman serta tata kerja Bako Humas. Tujuan Bako Humas yang pertama, Bako Humas bertujuan untuk meningkatkan kerjasama layanan, informasi dan mengembangkan profesi kehumasan. Yang kedua, prinsip kerja dan pencapaian tujuan tersebut. Ayat 1 pasal ini berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerjasama dalam pelancaran arus informasi. Bako Humas mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah khususnya di bidang layanan informasi. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah. Yang keempat, memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat. Sejak tahun 1967, yaitu terbentuknya Badan Koordinasi Antar Humas Departemen dan Lembaga Negara atau Bako Humas, pada umumnya disebutkan bahwa sesungguhnya fungsi pokok humas pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kebijaksanaan politik pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dan rangka meyakinkan masyarakat dalam hal menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, menerima dan menampung informasi dan masyarakat. Yang keempat, menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam rangka komunikasi di arah timbal balik. Yang kelima, ikut serta secara aktif menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan politik pembangunan atau program pembangunan. Selanjutnya, bentuk organisasi non-profit. Pengertian organisasi non-profit menurut Cutlip, Center dan Broom tahun 2000 ayat 520 yaitu keberadaan organisasi non-profit yang merupakan kategori khusus di dalam peraturan perpajakan yang dikenal oleh masyarakat, yakni delegating public wealth to private group. Dari pengertian non-profit sektor yang banyak dilaksanakan di berbagai negara, terdapat 5 jenis definisi organisasi non-profit sebagai berikut. Yang pertama, organize, serta singkat, yaitu terdapat beberapa kelembagaan. Sesungguhnya berarti organisasi tersebut memiliki piagam atau perizinan kegiatan menyelenggarakan pertemuan berkala dan pengurus tetap, peran serta atau indikator dalam kegiatannya relatif permanen. Yang kedua, private merupakan organisasi non-profit dan
kelembagaannya sebagai agen yang tidak terkait dengan atau di bawah kontrol pemerintah meskipun organisasi bersangkutan menerima bantuan dana dari pihak pemerintah. Yang ketiga, non-profit distributing. Organisasi non-profit yang tidak sama dengan organisasi di sektor private tidak berupaya mencari keuntungan atau profit bagi pihak pemilik dan jajaran direktur lembaga tersebut, yang berarti memiliki pendapatan lebih dipergunakan untuk mencapai misi organisasi bersangkutan. Dalam hal ini berarti organisasi non-profit tidak mencari keuntungan. Dengan demikian pendistribusian keuntungan perusahaan dilarang dilaksanakan oleh pihak pengurus sebagai akibat organisasi yang tidak berorientasi mencari profit. Selanjutnya, self-governing merupakan organisasi non-profit bebas dan mandiri serta memiliki kontrol sendiri, kemampuan merancang prosedur, serta mandiri dan bebas kontrol dari pihak luar. Kemudian memiliki dewan direksi dan memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi sesuai dengan karakter organisasi non-profit yang bebas dan independen, bebas ikut-ikut campur dan kontrol dari pihak pemerintah. Selanjutnya ada voluntary. Secara sederhana merupakan kegiatan partisipasi sukarelawan dalam organisasi non-profit atau perilaku program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dan bantuan sosial. Hal ini merupakan pembentukan atau karakter organisasi non-profit yang bersifat melakukan kegiatan amal dan relevan demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelayanan organisasi non-profit. Public relation atau humas pada sebuah lembaga atau organisasi memerintahkan dan non-profit orientasi terdapat pada bidang-bidang ini atau profesi tertentu sebagai berikut. Yang pertama, bidang pelayanan penasihat hukum, konsultasi hukum dan pembelaan hukum sebagai upaya pengabdian terhadap masyarakat yang memerlukan pandangan bagi kliennya ketika berperkara hukum di pengadilan. Yang kedua, bidang pelayanan keagamaan dan rohani, ceramah, khotbah, dan dakwah nilai-nilai keagamaan di masjid, gereja, dan pusat keagamaan lainnya untuk menuntun ajaran agama dan perdebatan bagi umatnya masing-masing. Yang ketiga, bidang seni dan budaya pop modern serta tradisional di berbagai pusat pengembangan kesenian dari kebudayaan. Yang keempat, lembaga yayasan bidang pelaksanaan atau pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan profesi lainnya baik di pusat pelatihan dan pendidikan milik swasta mampu memerintah. Yang kelima, bidang profesi pelayanan kesehatan dan para medik serta kedokteran di berbagai lembaga rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas. Yang keenam, bidang profesi pelayanan sosial lainnya, pusat rehabilitas, penyembuhan narkoba serta pengidap penyakit HIV atau AIDS, perawatan orang jompo, rumah sakit atau rumah yatim piatu, dan pusat pelayanan penyakit sosial lainnya. Yang ketujuh, termasuk humas organisasi non-profit di lembaga BUMN atau BHMN, baik bergerak di bidang produksi strategis maupun layanan jasa umum dan kepentingan umum atau public services dan utility yang terdapat di departemen pemerintah atau TNI, Polri, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, bidang profesi organisasi politik yang mewakili anggota partai dan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kesembilan atau yang terakhir, bidang profesi organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, LBH, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pemantau Pelaksanaan Pemilu atau ICW, Indonesia Corruption Watch, dan organisasi non-profit dan lain sebagainya. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.